Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haditsul rabi'u an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Adapun sebaik-baiknya kalian, man yaitu orang ta'allama yang belajar man Al-Quran akan Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan man akan Quran. Rawahul Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sangat fenomenal, sangat masyhur di kalangan ahli Al-Quran, wabil khusus secara umum bagi seluruh umat Nabi SAW, karena tidak mungkin umat Nabi SAW yang muslim, yang saya maksud, tidak kenal Al-Quran walaupun hanya namanya. Apa kita mau Al-Quran? Kenapa boleh saya oning baca? Tak oning baca sama sekali. Oning bahwa kitab pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran. Beliau menegaskan di sini bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Mereka hadisah langker masjid ustadz yahya. Jadi guru-guru ngaji itu luar biasa, termasuk min akhyar hadil ummah. Sebaik-baiknya ini umat. Cuman sekarang ini guru-guru ngaji jangan sampai perasaan, pikiran, hatinya teracuni oleh bantuan-bantuan. Jangan. Guru ngaji tetap guru ngaji, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harkat dirinya itu jatuh dengan ulah pemerintah ini. Ulah yang baik, nah, maksudnya ulah ini ulah yang baik menurut mereka. Tapi bagi kita guru-guru ngaji jangan sampai kita teracuni dengan ini, bantuan-bantuan ini. Jadi datang bantuan pondut tanam pondut, tapi sepenapa saya mengatakan jangan teracuni, cek pas lagi kepikir gini, mau tak datang pas ngarep lager bisa datang, nak tak datang niki bah kendur niat morok, bahkan pas gigi pas antren niki pola tak benjong mata datang. Wala beri pengabar boy di langgar ya Allah. Jangan teracun. Datangi pondok kebayaan apa punya keperluan. Jangan sampai teracuni oleh ulah pemerintah itu. Karena pangkat muallimul Quran itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari rahimahullah ta'ala. Rawal Bukhari meriwayatkan siapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala akan ini hadis di sahihi, di dalam sahihnya Bukhari fi babin, di dalam satu bab samahu binafsil hadis, yang memberi nama Bukhari akan bab binafsil hadis dengan zatnya hadis, artinya babu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dijadikan bab langsung. Wa fi ma ba'dahu, dan di dalam hadis yang sesudah yang sesudahnya apa hadis yang di sini apa namanya, hadis yang meriwayatkan akan lagi siapa Utsman aidan lagi. Jadi sesudah hadis ini di dalam Sahih Bukhari ada hadis ini lagi. Wa fi ma ba'dahu haditsun alladhi rawahu al-hadis alladhi rawahu Utsman aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum. Jadi beda kalimat saja. Sesungguhnya paling afdalnya kalian man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa rawahu ghairuhu, dan meriwayatkan akan hadis siapa selain Bukhari daripada para imam yaitu al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Daud, Ibnu Majah wa Ahmad, kama bayyana dzalika Suyuti fi Jami' As-Shaghir, seperti yang menerangkan akan itu siapa Imam Suyuti dalam Jami'nya Suyuti As-Shaghir rahimahumullah ta'ala.
Di sini baiknya wa fi ma ba'dahu al hadis, ada alnya ya. Tadi itu. Wa ma'na al hadis qala al hafidz rahimahullah taala. Adapun maknanya hadis qala, yaitu berkata siapa al imam al hafidz rahimahullah, akan lafaz kadza lil aktsar, seperti ini bagi mayoritas ulama, artinya lafadznya itu. Walis Sarkhasi au 'allamahu, dan bagi Imam Sarkhasi au, bukan wa 'allama. Wa hiya litanwi', adapun au yaitu litanwi', untuk apa namanya, merancak dan maksud litanwi itu nak pecah bahasa Indonesia. Iya, untuk membuat cabang. La lisyak, bukan syak. Artinya yang paling afdal itu kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya, artinya dan yang mengajarkannya, atau mengajarkannya ini afdal atau sama-sama afdal, bukan lisyak, bukan. Yang paling afdal kalian itu yang belajar Al-Quran atau yang itu ya. Jadi syak enggak, bukan syak, tapi litanwi'. Wa aktsarur ruwat yaquluna bil waw. Adapun mayoritas para rawi yaitu berkata mereka dengan waw. Wa hiya adharu min haitsul makna. Adapun ar-riwayah bil waw yaitu lebih jelas dari sisi makna. Lianna allati bi aw taqtadi itsbat al-khairi al-madhkurah, karena sungguhnya yang meriwayatkan dengan aw taqtadi yaitu menunjukkan ya riwayah atau au itsbat al-khairi akan menetapkan kebaikan yang disebut liman bagi orang fa'ala yang melakukan man ahadal amrain akan salah satu dua perkara. Fayalzamu, maka tetap anna man ta'allama al-Qur'an, maka anna man ta'allama al-Qur'an walau lam yu'allimhu ghairahu ay yakuna khairan mimman amila bima fihi mathalan. Maka tetap apa sesungguhnya orang, atau menetapkan atau melazimkan ya riwayah bi'au anna man ta'allama, apa sungguhnya orang yang belajar man akan Quran walau lam yu'allimhu, dan walaupun tidak mengajarkan man akan Quran ghairahu akan selain man, ayyakuna yaitu harus ada man khairan yaitu lebih baik mimman dari orang amila yang mengamalkan man bima fihi dengan perkara yang ada dalam Al-Quran, masalah dan umpamanya illam yata'allamhu, jika tidak belajar manhu akan Al-Quran. Wala yuqalu, tidak dikatakan apa lafaz yalzamu ala riwayatil waw aidan, lazim tetap ala riwayatil waw, atas riwayah waw aidan lagi, anna man ta'allamahu, apa sungguhnya orang yang belajar man akan Quran wa 'allamahu dan mengajarkan man akan Al-Quran ghairuhu akan selain man, ayyakuna itu harus ada man afdal yaitu lebih afdal mimman amila dari perkara amila yang mengamalkan man bima fihi dengan perkara yang ada dalam Al-Quran, min ghairi ayyata'allamahu dari tanpa belajar man hu akan Al-Quran walam yu'allimhu ghairah dan tidak mengajarkan man akan Al-Quran akan selain man. Lianna naqul, karena sungguhnya aku, yaitu berkata aku, kata di sini apa namanya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yahtamilu an yakuna al-murad bil khairiyah, yahtamilu, kenapa maknanya yahtamilu ni ke bahasa Indonesia? Nah, ini mungkin ya, ketanggung ya. Ayyakun al-muradu, apa harus ada apa yang dimaksud bil khairiyah dengan al-khairiyah min jihati husul at-ta'lim ba'da al-ilm, yaitu dari sisi menghasilkan at-ta'lim, mengajarkan ba'da al-ilmi, sesudah mengetahui. Walladhi yu'allimu ghairahu, adapun yang mengajarkan man akan selain man, yahsulu lahu an-naf'ul muta'addi, maka hasil bagi man apa manfaat yang menjalar, yang apa ya namanya, yang mutaaddi
yang berjalan, artinya berjalan kepada orang lain. Bi khilafi man ya'malu faqat, beda dengan orang yang mengerjakan maka saja. Artinya afdaliyah khairiyah dalam hadis ini adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengetahui dan mengamalkan Al-Quran itu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, itu seafdal-afdalnya. Bal min asyrafil ilmi ta'limul ghair, bahkan yaitu sebagian dari paling mulianya amal ta'limul ghair, adapun mengajarkan orang lain. Fa muallimu ghairihi, maka adapun orang yang mengajarkan selain man, yastalzimu an yakuna ta'allumuhu wa ta'limuhu li ghairihi yaitu ayyakuna, yaitu ada ta'allumuhu, apa mengajarkannya, man wa ta'lim belajarnya man wa ta'limuhu ini ayyakuna, yaitu harus ada ta'allumahu, tetap ta'allumuhu, apa belajarnya man wa ta'limahu, dan mengajarkannya man li ghairihi, kepada lainnya man, amala wa tahsila naf'in muta'addin, yaitu perbuatan dan menghasilkan manfaat al-muta'addin yang napa biasa man muta'addin, jadi manfaatnya benih pun ditibi ke orang lain boleh menebi bahasa Madura nih kak, bisa ngelebati batas, artinya ngelebati batas benih pun yang kuing tibi, tapi bagi goreng muta'addin yang berjalan boleh sebenarnya ini. Wala yuqalu, tidak dikatakan laukan al-ma'na husulan naf'il muta'addi lashtaraka kullu man 'allama ghayrahu ilman ma fi dhalik. Jika ada apa makna husulan naf'il muta'addi, yaitu menghasilkan manfaat yang berjalan, lashtaraka, maka sungguh berkumpul kullu man 'allama, atau bergabung siapa tiap-tiap orang yang mengajarkan man akan selain man, ilman ma fi dhalik, akan ilmu yang ada di dalam itu. Man 'allama ghairu ilman, la lashtaraka kullu man 'allama ghairahu ilman ma fi dzalika, karena atau dengan mengetahui ma fi dzalika, akan perkara yang ada di dalam itu Al-Qur'an. Lianna naqul Al-Qur'an asyraful ulum, adapun Al-Qur'an yaitu paling mulianya banyak-banyak ilmu. Fa yakunu man ta'allamahu wa 'allama li ghairihi, maka ada siapa orang yang belajar man akan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan man akan Al-Qur'an, li ghairihi, kepada selain man, asyrafah, yaitu lebih mulia, mimman ta'allama ghairal Qur'an, daripada orang yang belajar man akan selain Al-Qur'an. Wa in 'allamahu, dan walaupun mengajarkan manhu akan ghairal Qur'an, fayathbutul mudda'i, maka tetap siapa al-mudda'i, siapa orang yang mengaku, artinya mengaku bahwa mengatakan bahwa orang yang belajar Al-Quran, mengajar, kemudian mengamalkan Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu semulia-mulianya orang yang mengajarkan daripada mengajarkan selain Al-Quran. Fayathbutul mudda'a, bukan mudda'i di situ ya. Fayathbutul mudda'a, maka benar, maka tetap apa yang diakui, Wala syakka anna al-jami'a baina ta'allumil Qur'an wa ta'limihi mukammilun li nafsihi, dan tidak ada ragu apa sungguhnya yang mengumpulkan di antara belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mukammilun, yaitu menyempurnakan kepada dirinya man, wa li ghairihi, dan kepada selain man, jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il muta'addi, yaitu mengumpulkan di antara manfaat yang pendek, artinya diamalkan sendiri, dibaca sendiri, wan naf'il muta'addi, dan manfaat yang menjalar,
Walihada kana afdalah, dan karena ini ada man afdalah, yaitu lebih afdal. Wa huwa min jumlati man ana subhanahu wa ta'ala biqaulih. Wa huwa, adapun makna, yaitu sebagian daripada jumlahnya orang. Wa huwa, adapun man min jumlati man, yaitu sebagian daripada jumlahnya orang, ana yang menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala biqaulih, dengan firman Allah, wa man ahsanu min qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan orang yang paling baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang da'a di sini maknanya apa ya? Mengajak ila Allah, kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal man akan yang baik, wa qala, berkata man, innani minal muslimin. Wa du'a ila Allah, adapun mengajak kepada Allah, yaqa'u bi umurin syatta, yaitu terjadi doa bi umurin syatta, dengan perkara-perkara yang berbeda-beda. Min jumlatiha ta'limul Quran, yaitu sebagian daripada umur adapun mengajarkan Al-Quran. Wa huwa asyraful jami', adapun ta'limul Quran, yaitu paling mulianya semuanya. Karena termasuk dakwah ila Allah mengajarkan Al-Quran, termasuk dakwah ila Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi sekarang ini saya tersentuh kemarin membaca ceritanya Gus Baha, hafizahullah. Gus Baha itu saya senang sekali pada beliau, itu cerdas orangnya dan tidak mau dirayu oleh siapapun, oleh pihak manapun. Selain alim, beliau itu berani. Kemarin katanya pernah didatangi orang, ditawarin uang miliaran supaya pondoknya dibangun. Beliau tolak. Enggak. Sudah bawa saja, kasih yang lain. Kenapa Gus? Ya karena saya yang paling tahu saya sendiri, diri saya sendiri, kata beliau. Saya tidak menyalahkan orang yang menerima bantuan, padahal bukan dari pemerintah, dari dermawan. Jadi saya lebih baik begini, katanya. Saya sekarang, silakan yang lain itu membangun. Tapi saya lebih mengutamakan membangun ilmu pengetahuannya. Sampai beliau itu secara panjang lebar bercerita, uang itu sangat bermanfaat sekali. Orang bisa bangun masjid karena ada uang. Orang bisa berangkat haji karena ada uang. Tapi kalau ilmunya runtuh, maka uang itu tidak akan berguna, karena semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya lebih mengutamakan mengajar seperti ini tanpa memperbesar bangunannya. Luar biasa. Untuk zaman sekarang itu masih ada orang yang tidak mau uang seperti itu. Ada lagi Ki Mas'udi ini, Ki Saudi ini, gurunya Jabir ini. Tapi nerima masih sekarang kalau dari teman-teman. Tapi kalau dari pihak terkait, tak nerima sama sekali. Undangan saja, dia bilang kepada saya, tapi secara pribadi, saya kalau diundang orang-orang khusus lah istilahnya, misalkan peresmian apa, gedung apa yang berkaitan dengan sultan, saya memang jangankan nerima amplop katanya, makan saja nggak mau saya. Tapi bicara secara pribadi kepada saya, bukan karena sombong. Saya ini masih merasa diri saya ini takut kotor, dan saya masih kotor, ingin memperbaiki diri saya. Misalkan saya bilang kepada beliau, Kiai Maimun Zubair itu sering undangan dan makan, beliau adalah lautan, saya ini siapa? Jadi beliau itu walaupun apa saja masuk tetap beliau suci, tapi saya kemasukan sedikit langsung kotor, langsung najis. Orangnya aku emang ngerasa nggak gini kan? Artinya masih ada saat ini orang-orang yang masya Allah tabarakallah. Rencana tak kendu bodoh boleh guys. Peresmian tanah nih, beda ngobrol tanah nih coba tengah nih baru Jabir. Kaca sih majer, 300 juta, masya Allah. Wa aksul kafir al-mani li ghairihi min al-Islam. Adapun kebalikannya, yaitu orang kafir al-mani yang melarang li ghairihi, kepada selain kafir dari Islam, kama qala ta'ala,
Jadi ketika di sana ada orang paling mulia, yang belajar Al-Quran, mengamal Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, maka di situ ada kebalikannya. Siapa orang kafir, kemudian masih mencegah berkembangnya agama Islam. Saya paling heran nih kepada orang Islam kadang mencegah perkembangan agama Islam. Kama qala ta'ala, faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka orang yang paling zalim maka siapa yang paling zalim dari orang kadzdzaba yang mendustakan man akan ayat-ayat Allah wa sadafa anha, dan menghalang-halangi iman anha dari ayatillah. Wa in qila fa yalzamu ala hadha an yakuna al-mukri afdal min al-faqih. Maka lazim atas ini hadis ayyakuna, apa harus ada al-mukri, siapa orang yang membaca Al-Quran, afdalah, yaitu lebih afdal, min al-faqih, dari orang yang al-faqih. Qulna, aku berkata, la, tidak. Orang baca Al-Quran terus apakah lebih afdal daripada orang yang mengerti tentang Al-Quran walaupun tidak membaca terus? Tidak. Li'anna al-mukhatabina bidzalika kanu fuqaha an-nufus, karena sungguhnya orang-orang yang dikhitab bidzalika dengan itu hadis, kanu, yaitu ada mereka, fuqaha an-nufus, yaitu orang-orang yang faqih hatinya, faqih pikirannya. Li'annahum kanu ahlal lisan, karena sungguhnya mereka itu ada mereka yaitu ahlal lisan, ahli bahasa. Fakanu yadruna ma'ani al-Quran. Fakanu, ya, fakanu itu sesudah waw alif. Yadruna ma'ani al-Quran, maka ada mereka yaitu tahu mereka akan makna-makna Al-Quran bisaliqah, taunya halnya dengan mendalam, aktsara, lebih banyak, mimma yadriha man ba'dahum bil iktisab, dari perkara yang mengetahui akan ma'ani man, siapa orang ba'dahum sudah mereka fuqaha, bil iktisab, dengan iktisab, berusaha. Fakana al-fiqhu lahum sajiyatan, maka ada fikih lahum bagi mereka sajiyatan, yaitu keistimewaan tersendiri. Intaha fil fathi mukhtasara. Wa qala al-Manawi rahimahullahu ta'ala, wa kana ba'dul muhaqqiqin, wa qala ba'dul muhaqqiqin, dan berkata siapa sebagian ulama tahqiq, walladhi yasbiqu lil fahmi, adapun yang mendahului lagi kepada pemahaman, man ta'allama al-Qur'ana hafidhahu, yaitu barang siapa yang ta'allama, belajar man akan Al-Quran, hafidhahu, menghafal man akan Al-Quran. Ini menurut versinya Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud paling afdalnya manusia itu man ta'allama Al-Quran, belajar, ini yang menghafal. Wa 'allama, dan mengajarkan, yang dimaksud itu kata beliau faqahahu, mengerti man akan Al-Quran, jadi mengerti akan maknanya. Fal khiyar min jam'ihima, maka adapun yang terpilih yaitu dari man, yaitu orang jama'ahuma, man jama'ahuma, yaitu orang jama'ahuma yang mengumpulkan man akan keduanya. Apa itu? Tahfidz wal fiqh. Wa qala Tibi, mungkin bas. Wa qala Tibi rahimahullah, wa la budda min taqyid at-ta'allum wa at-ta'lim bil ikhlas, dan harus, la budda ini tidak boleh tidak, min taqyid at-ta'allum, dari mengikat atau mengqayyid at-ta'allum, belajar dan mengajar dengan ikhlas. Harus ikhlas, belajar mengajar ikhlas lillahi ta'ala. Faman akhlasahuma wa takhallaqa bihima, maka barang siapa yang ikhlas man akan keduanya apa? Belajar mengajar, wa takhallaqa bihima, dan menjadikan akhlak man dengan keduanya, dakhala fi zumratil anbiya, maka masuk man di dalam kumpulannya para nabi. Allahumma ja'alna minhum. Qala al-Jardani rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal hadis fadlu ta'allumil Qur'an, dan yaitu dalam ini hadis adapun keutamaannya
belajar Al-Quran wa ta'limihi, dan mengajarkan Al-Quran. Fayambaghi al-i'tina' bidzalik, maka harus mementingkan bidzalika, dengan itu ta'allumul Quran wa ta'limihi. Rawahu Ibnu Asakir an Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu, man 'allama ayatan min kitabillah, barang siapa yang mengajarkan man ayatan akan satu ayat, min kitabillah dari kitabnya Allah, au baban atau satu bab min ilmin daripada ilmu agama, anmallahu ajrahu, maka menumbuhkan, maka mengembangkan Allah, siapa Allah, ajrahu akan pahalanya ta'lim ila yaumil qiyamah. Intaha. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, hadzal ladzi aq'adani, adapun ini, apa ini? At-ta'allum wa ta'lim. Hadza ay at-ta'allum wa ta'lim. Jadi belajar dan mengajar. Alladzi aq'adani, yaitu yang membuat duduk, hadani kepadaku, fi hadzal maq'ad. Atau hadza ini langsung kembali kepada hadis. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadis ini yang membuat aku duduk enggak kemana-mana. Artinya beliau sampai tua mengajar Al-Quran. Ini yang membuat saya takin jangan Madura. Mbak kun morok moloro orang la ala Korea ban mbak pakun ba silang kere do kuin. Hadzal ladzi aq'adani. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Artinya ini yang buat saya duduk tahan seperti ini. Saya ingin termasuk orang-orang yang oleh Nabi SAW dikatakan khairukum ay afdalukum. Hada, adapun ini hadis, alladzi aq'adani, yaitu yang membuat duduk, yang mendudukkan hada kepadaku, fi hadzal maq'ad, di dalam ini ke tempat duduk di rumahnya mengajar. Kama rawahu Ibnu Hibban, seperti perkara yang meriwayatkan akan Mas siapa Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam sahihnya Ibnu Hibban. Jadi perkataan Abu Abdurrahman Sulami ini saya nukil dari Sahih Ibnu Hibban. Di Sahih Ibnu Hibban itu sesudah hadis ini ada kalimat ini, saya ambil. Ba'da irad di hadal hadis, sesudah mendatangkan ini hadis. Wa zada Tirmidzi rahimahullah, dan menambah siapa yang Tirmidzi rahimahullah, wa 'allama al-Qur'an fi zamani Utsman hatta balagha al-Hajjaj bin Yusuf, dan mengajarkan ya As-Sulami akan Al-Quran fi zamani Utsman, di zamannya Sayyidina Utsman, hatta balagha al-Hajjaj bin Yusuf, sehingga sampai ya Abu Abdurrahman akan Al-Hajjaj ibn Yusuf, artinya hatta wali al-Hajjaj al-Iraqah, sehingga menguasai siapa Hajjaj al-Iraqah, akan Irak. Artinya dari zamannya Sayyidina Utsman sampai zaman Hajjaj bin Yusuf, Abu Abdurrahman As-Sulami tetap menjadi guru ngaji. Neka guna neka cerita-cerita seperti ini yang harus tahu itu adalah penceramah-penceramah ya. Penceramah mau nyonceng ke langker, nyonceng ke masjid, nyonceng ke orang-orang namanya mana, guru-guru ngaji harus tahu ini. Wal muradu bi Utsman hunak, sudah selesai di situ ya. Ini biografinya Sayyidina Utsman sangat panjang. Sangat panjang. Benar-benar pangkas apa ngarang? Lebih dulu lambat. Biografi saja ini. Tapi kenapa saya tidak pangkas? Jarang-jarang kita jarang-jarang kita menyampaikan tentang Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali sering, Sayyidina Abu Bakar sering, Sayyidina Umar sering, di mana-mana. Tapi Sayyidina Utsman tidak terlalu sering. Nah, saya biarkan ini di sini. Wal muradu Utsman huna, yang adapun yang dimaksud dengan Utsman di sini, al-khalifatul tsalits, yaitu khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sihrun nabi, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mulaqab, yang dijuluki dengan Dzinnurain. Li'annahu, karena sungguhnya Utsman tazawwaja, itu kawin Sayyidina Utsman bibnatai, dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummi Kulthum, Ruqayyah wa Ummi Kulthum radhiyallahu anhuma. Qala Sayyid Zaini Dahlan rahimahullah, akhraj Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Utsman, aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal berkata Nabi kepada Utsman,
Lau anna li arba'ina bintin, jika sesungguhnya yaitu bagiku 40 putri, zawwajtuka wahidatan ba'da wahidatin hatta la yabqa minhu wahidah, maka akan menikahkan aku kepadamu wahidatan akan satu ba'da wahidatin sesudah yang lain, hatta la yabqa sehingga tidak tersisa minhunna, hatta la yabqa sebenarnya la tabqa mungkin di sini ya, la'alla shayab la tabqa minhunna dari ya arba'in wahidatun, siapa satu orang pun. Apa yang dimaksud? Ketika Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha wafat, maka Sayyidina Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ketika dinikahkan Ummu Kulsum, orang ya jadi rame. Sayyidina Utsman sesudah Ruqayyah dikasih Ummu Kulsum. Masa sesudah Ruqayyah Ummu Kulsum? Dua putri Nabi dikasih Utsman. Sayyidina Utsman itu tampan. Sebagian mengatakan Yusuf hadil ummah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan tampannya mirip Rasulullah SAW. Jadi Nabi ketika mendengar orang-orang bicara begitu, dia bilang, dan disaksikan oleh Sayyidina Ali, demi Allah seandainya aku punya 40 putri, kemudian setelah dinikahkan dengan Utsman, mati putriku, saya nikahkan satu persatu sampai 40 itu habis semua untuk Sayyidina Utsman. Duh, mantongku mengalir ya. Hah? Mantor ya. Mari alen ya. Maki pak pono roh ada penginjing Nabi bagi kapi Utsman bentok. Umat boleh deki ya. Boleh. Ini karena sangat besarnya cinta Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman. Allah. Wa fi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang ada pun jiwaku yaitu dalam genggaman Allah, lau anna indi mi'atan, jika sungguhnya yaitu di sisiku, kata Nabi, mi'atun, siapa 100, tamutu wahidatun yang mati siapa satu, wahidatun siapa satu, tamutu yang mati mi'ah, wahidatan halai satu. Nah itu zawwajtuka, maka mengawinkan aku akan kamu, ukhra akan yang lain, hatta la yabqa minal mi'ah syai'un, sehingga tidak tersisa daripada 100 apa satu pun. Jadi beri Pak Molo menriwayat Ibn Abbas walaupun 100. Wa akhraj Ibnu Asakir an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid ini masih kecil, mengirim kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzil Utsman, ke rumahnya Utsman, bisuhfatin fiha lahmun, bisahfatin fiha lahmun, dengan talam ya, tilam, fiha lahmun, yang itu dalam sahfah, lahmun adapun lahm ini di kitab asalnya ini safhah, afanya tidak mungkin, ini pasti sahfah. Ini pasti sahfah. Kalau sahfah ini lembaran, di kitab asalnya begitu, tapi tidak mungkin. Fadakhaltu, maka masuk aku, faidan Ruqayyah jalisah, maka ketika itu adapun Ruqayyah itu duduk, faja'altu marratan anzuru ila wajhi Ruqayyah wa marratan ila wajhi Utsman, maka jadi aku marratan dalam satu ketika anzuru melihat aku ila wajhi Ruqayyah, ke wajahnya Ruqayyah, dan dalam kesempatan lain ke wajahnya Utsman. Jadi saya pernah disuruh nganterin makanan ke rumahnya siapa? Sayyidina Utsman. Waktu itu Sayyidina Utsman duduk-duduk dengan Siti Ruqayyah. Saya terkesima melihat cantiknya Ruqayyah dan tampannya Utsman. Saya lihat begini. Mari tong-tong. Ini nak kanak Sayyidina zaman Usama bin Zaid nak kanak, hibbun Nabi, paling dicintai Nabi SAW, paling celang potran Sayyidina Zaid, Usama bin Zaid kan. Jadi ini Usama bin Zaid pernah jatuh fi atabatid dar, pernah jatuh tersangka ban apanya mancan reng Madura baji lambak ini kan mau labang kusen senikah
beda anu nah. Napa nyaman karo? Terompan are kan? Terompan laba ngapa nyaman? Ada lah terompan di bahasa. Iya atabahnya, atabah. Jadi masuk akad dari Kanjeng Nabi, Usama labu maka antona lokah. Dan Kanjeng Nabi makon ke Siti Aisyah, kulit-kulit dapur Siti Aisyah pada ta'adda bi. Kok jijik, kok anu kedara. Apa nyaman? Napa? Kidren baci kedara kok dapur Siti Aisyah. Apa Kanjeng Nabi atoronin kecot dara. Kecot peluang Kanjeng Nabi. Wallahi cek saking bini ban kok ngantengin ban kok nakana. Dari saking senengnya Kanjeng Nabi kenikah. Kasih tidak Usama nih. Putrana Sayyidina Zaid bin Harithah bin Zaid bin Thabit. Walamma raja'tu sa'alani Rasulullah, maka sudah kembali aku maka bertanya kepadaku siapa Rasulullah SAW, wa qala li, dan berkata Rasul kepadaku, dakhalta alaihima, apakah masuk kamu atas keduanya? Qultu, aku berkata na'am. Fa qala, maka berkata Nabi, fa hal ra'aita zawjan ahsana minhuma, maka apakah melihat kamu akan suami istri yang dimaksud di sini ya, suami atau istri, artinya suami istri ahsana yang lebih baik dari keduanya? Qultu la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Wa kana dzalika, dan ada apa itu ad-dukhul atau nuzul, yaitu sebelum turunnya ayat hijab. Coba di sini diperhatikan. Apa Nabi berkata? Kamu masuk ke rumahnya, iya ya Rasulullah. Apakah kamu melihat sepasang suami istri yang lebih tampan dan lebih cantik dari mereka berdua? Artinya di sini Kanjeng Nabi SAW tahu bahwa Usama bin Zaid melihat. Kok bisa tahu? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur min nurillah. Padahal jika dia misalkan gula al-mu'min sahibil firasah, jika dia datang hibur ya bas gula kalau padahal seleran cigadir berdini bini badan apa sepadan lagi jalan padan ke gula mereka bisa apa kan hibur bagi ini firasatan mukmin tajam benih tukang tebet tukang tenang benih ada pancaran. Ketika salah seorang, ini top Sayyidina Utsman, ketika salah seorang pemuda datang kepada Sayyidina Utsman, kemudian oleh Sayyidina Utsman dikatakan, ainuka tazni, matanya kamu itu baru saja berzina, artinya melihat perkara yang haram. Apa kata pemuda itu? La ya'lamul ghaiba illallah. Langsung nendang dia itu kan. Perkara gaib itu yang tahu hanya Allah, ya Sayyidina Utsman. Nebak-nebak sampean ini gimana? Apa kata Sayyidina Utsman? Ittaqu firasatan mu'minin fa innahu yanzuru min nurillah. Apa bae apa sebenarnya betul wah. Wa min thamma kana an-nisa ya'ninihuma dan dari itu ada siapa perempuan-perempuan ya'ninihuma biqaulihinna, yaitu menghendaki an-nisa akan keduanya biqaulihinna dengan perkataan nisa, ahsanu syai'in qad yara insan, paling baiknya suatu yang melihat siapa manusia. Monpon aja dan kedua kenika bikin hati orang semua ngocak, serasiongku mon Siti Ruqayyah ban Sayyidina Utsman. Matahari dan rembulan turunkan dunia, turun ke bumi. Wamin sama lambok Siti Ruqayyah nikah pertama akabin benih Sayyidina Utsman. Akabin bin Utbah atau Utaibah putrana Abu Lahab, anan Abu Lahab. Sayyidina Utsman nikah ngedem jadi lakar, napa nyaman teror lakar ka Siti Ruqayyah nih Mekah. Pas kabin ban anak Abu Lahab. Engki karena kelake tak kila bentuk. Ini pas mau ngamu kemudian kata mau teji. Ini mangkana
Pas itelak gara-gara tabbat yada Abi Lahab wa tab, kok aja bunga Sayyidina Utsman. Bunga situ. Itelak rukaya. Itelak. Masya Allah. Datangin Sayyidina Abu Bakar. Utsman, masuk apa? Masuk kan? Duda rematina Abu Bakar. Masuk. Main kon masuk. Pas lagi kan. Manusia nyaman Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Utsman tak ada kebahagiaan yang belum menjadi kok. Jadi bedah jangan tunggu jandamu. Tapi si halal menipai itu butuh lah orang. Menipai buat buai seher. Tak boleh fitnah, tahan ditinggal lagi. Cek mula rumah. Ratin, mari kini kan yang ikabin dari Sayyidina Utsman langsung ikut bertawaf. Orang mengak kepingan bas dua. Matahari dan rembulan sedang mengitari Ka'bah. Kau sektor Ratin, sektor bertang, boleh buat. Kini ke sebelum nuzul ayatil hijab. Nah, wa akhraj Ibnu Adi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma zawaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum, sesudah menikahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum di Utsman kepada Utsman, qala laha, maka berkata Nabi kepada Ummu Kulthum, ini sesudah Ruqayyah, inna ba'alaka asbahun nasi bi jaddika Ibrahim. Oh ini dia, sesungguhnya suamimu wahai putriku nak kana hibur dengan Nabi lagi Nabi Andria paling serupa muan Nabi Ibrahim dengan Nabi. Inna ba'alaki, sesungguhnya suamimu asbahun nas, yaitu paling serupanya manusia, bijaddiki, dengan kakekmu Ibrahim, wa abiki Muhammad, dan ayahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mun lagi ada paling semak paling serupa berengkok nak, ya kenceng nak kana. Muni pandang lagi kentong. Apalagi anda ben, saya pak. Haruan lagi nampu kok, di mana orang? Betul meropai betul enggak? Bukan seperti itu nih. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keng mon lagi nampu berwana, masya Allah. Cik engkau cik tak turun kailang nak kok lagi nampu karo. Dah apa bapak? Cik bangsa dengan dah rokok cik hubungan kok masih paham mati setia kok rida sih. Pada. Kau tu bentar jadi pak. Subhanallah. Jadi pak jadi laki kau tu bentar. Cik kau tak ada boleh menentang ya teh kecuali teka akan proses ya. Allah. Wa akhraj Abu Ya'la an Anas radhiyallahu anhu qala awwal man hajar ila Habasyah. Adapun awalnya orang yang hijrah man ke Habsyah bi ahlihi, dengan keluarganya, man artinya istrinya, Utsman bin Affan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibahum Allah, mudah-mudahan menyertai kepada mereka berdua siapa Allah taala. Inna Utsman, sungguhnya Utsman awwalu man hajar ila Allah, yaitu awalnya orang yang hijrah man kepada Allah bi ahli, dengan istrinya man, ba'da Lut, sesudah Nabi Lut. Karena Nabi Lut dulu dengan istrinya juga. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu yuhyi al-laila kullah, dan ada siapa Utsman radhiyallahu anhu yuhyi, yaitu menghidupkan Utsman akan malam, kullahu, semuanya malam. Yahtimul Quran fi tahajjudihi, menghatamkan Utsman akan Quran di dalam tahajudnya Utsman. Wa katsiran ma kana yahtimu al-Quran fi raq'atin wahidah, dan paling banyaknya yang ada Utsman yahtimu, yaitu menghatamkan Utsman akan Al-Quran fi raq'atin wahidah, yaitu di dalam rakaat yang satu, artinya satu rakaat. Sarokaan hatam. Qala Ibnu Hajar fi Shawa'iq, berkata siapa Imam Ibnu Hajar, ini Ibnu Hajar Al-Haytamiyah, saya lupa itu. Makanya saya tidak mengatakan di situ Al-Hafidz, As-Shawa'iqul Muhriqah namanya kitabnya. Wa kana radhiyallahu anhu katsiral mal, dan ada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu katsiral mal, yaitu sangat banyak hartanya, katsirus shadaqah, sangat banyak sedekahnya. Fa jumlatu ma a'taqahu Utsman, adapun jumlahnya perkara yang memerdekakan Utsman kepada yang merdekakan kepada siapa Utsman, ay minar raqabah, artinya daripada budak-budak, alfani wa arba'umi'ah raqabah, yaitu 2400 budak. Larang budak nih kan.
Beni sekojak budak kok menusah. Setong pada 1 miliar, setong pada 1 miliar. Wa qutila radhiyallahu anhu madluman, dan dibunuh gugur radhiyallahu anhu halim dizalimi ba'da an kana mahsuran, sesudah ada Utsman yaitu di bagar betis, di embargo, di mahsur kuat di apanya? Dikepung. Wa kana muddatu ihsarihi 40 yawman, dan ada apa? Muddah, masa dikepungnya Utsman yaitu 40 hari. Tak boleh keluaran rumah. Bayi pun berdeder namun tak ada. Wa kharaj Ibnu Asakir, itu istrinya, yang istri Sayyidina Utsman yang setia mendampingi waktu itu, karena yang lain sudah meninggal. Itu wanita yang sangat cantik, namanya lupa saya, dari Syria, dari Damaskus, dari Syam, cantik. Jadi matanya itu biru katanya, giginya itu kecil-kecil kayak biji mentimun, matanya lentik, bibirnya pokoknya merona, rambutnya hitam, ratin tidak ratinan. Rajina Sayyidina Utsman waktu itu. Dia salah satu putri di situ pendeta Kristen waktu itu, yang akhirnya semuanya masuk Islam. Dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Dia yang mendampingi Sayyidina Utsman sampai beliau wafat. Jadi untuk menutupi kecantikannya, ketika Sayyidina Utsman itu dibunuh, wanita itu, kok saya lupa namanya, wanita itu Araop daren Sayyidina Utsman. Araop daren Sayyidina Utsman, diambil darahnya supaya apa? Tidak terlihat cantik. Berarti ini menurut takut diganggu. Ini perempuan solehah maksudnya. Diambil darahnya Sayyidina Utsman, Araop. Orang-orang enggak jijik melihatnya kan. Sesudah itu banyak orang yang melamar. Sesudah Sayyidina Utsman ada dilamar fulan, orang-orang besar juga, sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan melamar dia ketika berkuasa. Kemudian dia bertanya, kenapa saya banyak yang melamar kepada pembantunya? Pembantunya bilang, karena kamu cantik. Apa yang membuat tertarik orang-orang itu? Dari kecantikanku. Artinya benih kayak laki ngabas, kayak laki atanya kan ini bini aja reta. Merajib Sayyidina Utsman ratinungku nikah. Apal Quran dan lain semacam. Akhirnya apa yang membuat saya tertarik? Gigi kamu itu, kalau kamu itu tertawa, orang pasti sangat senang. Fa akhadat harbatan fakassarat asnanaha. Ditilkal harbah, pas ngalak betok, pas tepek kini engkau tak lagi yang boleh cokop Sayyidina Utsman tepek haram kini kemuku syariat, tapi kini kalahin bahasa hati engkau tak lagi yang boleh engkau cokop Sayyidina Utsman tepek mana tepek dia mengkuji mungkin lah mun tadi pasangin mungkin subhanallah. Itu wanita luar biasa. Nek bini saya tongke lupa bila jadi ya mau kesap bayi lah saya tongke nek bini ini kan melanggar dalam muka ya nanti cek halal lagi kan kini ke cerita kisah-kisah seperti itu. Ulah banyak mengantongi cerita seperti itu. Bodanya mana kitab Qisasun Minat Tarikh karang Ali Tontowi. Ini cerita-cerita seperti itu dahsyat-dahsyat. Kalau mau macam ibu jangan lambat nangis sampai. Nek bini remon lagar tiada kuat ongku. Luar biasa. Kemarin saya masih baca cerita yang sama. Ada di Mesir salah seorang guru besar di sana. Itu punya murid, salah satu murid perempuan, cerdas dan cantik.
Arya palaki anda benereng sempurna tak ada benda. Mana ping tanda, banana tanda sekali. Pentom, bahkan nahkik kitab raja, tahkik isarayan benih bini. Akhirnya secanreng sempurna, ada tak kira baju lah, kita nganak lah tua. Entar kasyah, nggak boleh kalau pen, asyah nanti kibat demakin. Intar syekh minta tolong syekh nika murid sampean anak gula nika Pak tanda lagi ya syekh. Tanda lagi ya. Kenapa ya tak uning kan gula. Tore anu aki rayu aki kan panjenengan kan tu guru nah. Ya marah-marah. Intar ya. Nah, apa ben mak tanda lagi cek si minta ben doktor, si minta ben riah profesor, si minta ben riah pengusaha, si minta ben orang alim, orang je mun jagapi. Apa alasan nebaan mata anda saya lagi ya? Abdina takok tidak bisa melayani suami Abdina dengan baik. Menebi Abdina paksa lagi ya. Beri syarat tadi ya. Apa syarat tadi? Tolong suami saya itu menikah lagi setelah menikah dengan saya. Jadi mari anikah ben gula minta tolong suami saya supaya menikah lagi dengan orang lain. Mada ya bing, sedulur kita mari. Mada ya bing, gula andi perpustakaan nikah takut tak kebaca kita gula. Dan gula takut tak kebaca kitab nikah, ben gula nak kitab cek banyak kita mari. Jadi tahan apa bini gula dalam seminggu ntar ke gula terluar, tapi 4 harinya itu untuk yang muda. Jadi tinggal gula. Atau seandainya ada masyayikh, seandainya ada ustaz, seandi bini pahiridain ben binin abini gula rida. Sebentar gula dalam seminggu ni ke beni pas alayanin laki gula kini ke melol. Tolong sisakan waktuku untuk kitab saya. Bagi berdere. Hah? Bob, enggak tak berat kayak laki ini nyaman. Bila cerah minta. Kapal jadi saya luar biasa si bini jadi. Ki badan ni bini sih ngaji. Ini perlu tercatat dalam catatan sejarah tentang wanita ini. Mau kasih laki tak berat sekali. Ada berat semua sekali. Luar biasa. Artinya orang seperti itu sudah tidak peduli dengan kata tetangga, kata orang, kata lah. Bukan rumah, bukan penter, bukan doktor, bukan ratin, bukan soki. Pas alatnya titik nomor 2, saya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Sepenting gula peduli kelakuan gula. Ini kenik bini bisa sini, kena mulai kayak laki. Luar biasa. Nah, malah. Wa akhraj Ibnu Asakir, dan mengeluarkan siapa Ibnu Asakir, annal ladzi qatala Utsman, akan sesungguhnya yang membunuh ladzi kepada Utsman rajulun, yaitu seorang laki-laki min ahli Misr, sebagian daripada penduduk Mesir. Azraqu ashqar, yuqalu lahu Muhammad. Azraq biru matanya, ashqar ini kenapa? Coba dicari di kamus itu nanti. Azraq ini biru, ashqar sepertinya sama matanya itu. Yuqalu lahu Muhammad, yang panggil lahu bagi rajul siapa Hamad, artinya namanya Hamad. Wakilan dikatakan Al-Aswad At-Tujibi, wakilah Sayyar bin Iyad, yumkinu anna haula ishtaraku fi qatlih, dan mungkin apa sesungguhnya mereka yaitu bergabung mereka di dalam membunuh Utsman. Wajah Amr bin al-Ham wa bihi ramak, dan datang siapa Amr bin al-Hamq wa bihi, dan yaitu di Utsman adapun ramak. Ramak ini kenapa ramak? Parak saya itu apa? Fawazaba ala sadri, maka melompat ya Amr atas dadanya Utsman, fatu'anahu, maka menusuk ya Amr hu akan Utsman 9 ta'anat,
9 akan 9 tusukan. Ini sudah Sayyidina Utsman sudah terluka parah satu penyaman cocok sangat nikah yang menyebabkan kematian. Wa aqbala Umair bin Dhabi fa wadaba alaih, dan datang siapa Umair bin Dhabi fa wadaba alaih, maka melompat Umair ali atas Utsman, fa kassara dil'an min adla'i, kitokon maka memecah ya siapa Umair dil'an akan dila, tulang rusuk daripada tulang-tulang rusuknya Utsman. Kitokon boleh. Luar biasa. Sayyidina Utsman ketika waktu pagi kan tepan apasa Sayyidina Utsman tepan maus Quran cek beraan mana mata beliau itu sehingga ketondu asaren apasa tepan ben Sayyidina pas Rabu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman deueur meban tolong ben kok dari orang-orang zalim sedaya tengah kebaan si mati enak kebaan otaba itu roda ban sengkok artinya nyonakin ke Gusti Allah atau baking itu roda sehingga beun abu kaban kok deki abu kaban kok Sayyidina Utsman milih bal aftur ma'aki Rasulullah abdina abu ka sareng ajuran saos milih mate. Sayyidina Ali waktu itu ada di Bir Ali, dia menugaskan Hasan dan Husain untuk menjaga Sayyidina Utsman. Sayyidina Hasan dan Husain terlambat. Hasan Husain masuk, Sayyidina Utsman sudah bersimbah darah. Akhrajal Fadaili, nikah wali kutub Sayyidina Utsman. Wali kutub bi ijma'il ummah, bi ittifaqil ummah. Wali kutub. Kemarin kanjeng Nabi nikah pada saat Abu Sayyidah Fatimah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nikah wali kutub nikah. Sebelum pada Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Wali kutub tak lo kah orang Madura bang ngocak rumah lo ke kiai lo bahaya mana kiai tadi lo kata kiai mati syahid macam bawa seher kiai lo boh kini kebanggaan mon mate bisa ijalana Gusti Allah Subhanahu wa taala mati apa balik seakan-akan mon Madura nikah saya paling ngetop lah mati sujud ya mati aku tasbih la kathir gini kan mati datang lu kiai datang pengajian itu mau mulai pas mati atau tepan moro pas temu gini keluar biasa. Akhrajal Fadaili an Harun bin Yahya anna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Utsman radhiyallahu anhu jadi Utsman yaitu berkata Utsman hina duriba, ketika dipukul Utsman wad dima'u yasil, ini kamu lihat wad dima'u tasil la'alla shayab bitta, hal adapun darah yaitu mengalir dima' ala lihiyatih atas jenggotnya Utsman. Ani kederan sampai akhiri ke jenggot beliau radhiyallahu ta'ala, berarti si tokon ni ke benikun tengah, benikun lambung, benikun tabu ni sampai ban selera ni kan. Berkata kepada lafaz atau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allahumma inni asta'inuka, sungguhnya aku yaitu berlindung aku kepadamu, asta'inuka dan meminta bantuan aku kepadamu, ala jami umuri atas semua perkaraku, wa as'aluka as-sabra ala baliyati, dan aku mohon kepadamu as-sabra akan sabar atas cobaanku. Wa akhraj Ibnu Adi wa Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi sayfan maghmudan, kata kanjeng Nabi sungguhnya yaitu bagi Allah apa pedang maghmudan yang tersarungkan, karena yang sebeda-beda lagi fi qamatin di sarungnya, ada yang mengatakan yang digantungannya maghmud itu. Madama Utsman hayyan, selagi ada siapa Utsman yaitu hidup. Pokon mungkin Utsman odi pedang Islam ria maghmud, artinya tersarungkan atau tergantungkan, tak kira beda nak perang. Tapi ketika Utsman sudah dibunuh, maka perang akan mengalir sesudah itu. Ini maknanya hadis. Fa idza qutila jurrida dzalika sayf, maka sesudah dibunuh Utsman maka dilepas apa itu saif.
Fala yu'mad ila yaumil qiyamah, maka tidak bisa disarungkan saib sampai hari kiamat. Babul fitnah. Ada yang mengatakan babul fitnah itu Sayyidina Umar. Artinya bukan Sayyidina Umar itu tengah fitnah, naudzubillah, tidak. Artinya kalau Sayyidina Umar sudah wafat, maka fitnah itu akan gampang menyebar. Wa kana qatl Utsman fi awsati ayyamit tasyrik, dan ada apa gugurnya Sayyidina Utsman yaitu di pertengahan hari tasyrik min sanati 35 min hijrah, dari tahun 5 dan 30 dari hijrah. Udufina lailatas sabti ba'dal maghrib, dan dikebumikan Utsman di malam Sabtu sesudah maghrib wal isya. Fi hasyi kaukabin bil baqi, di hash kaukab, fi hasyi kaukabin, di tanah, di ladangnya kaukab, bil baqi, di baqi. Kaukab ini nama orang. Wa huwa awwalu man dufina fi. Adapun ya Utsman yaitu awalnya orang yang dikebumikan Utsman film ya hash kaukab. Wa kaukabun, adapun kaukabun, wa kaukabuh ya, wa kaukabuh rajulun, yaitu ya kaukabun tidak apa-apa, wa Muhammadun ya, tidak apa-apa. Rajulun yaitu seorang laki-laki minal ansar, wal hasy bustan, adapun hasy yaitu al-bustan radhiyallahu anhu ardah. Intaha fi Fathil Mubin mukhtasara. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, i'lam, ketahuilah, anna al-Qur'an al-Aziz, sejujurnya Al-Quran Al-Aziz, kana mu'allafan, yaitu ada Al-Quran mu'allafan, yaitu dikumpulkan di zaman Nabi SAW. Alama huwa fil masahibil yawm, atas perkara yang ada pun ma, yaitu di dalam mushaf-mushaf yang hari ini. Walakin, dan tapi, lam yakun majmu'an fil mushaf, tak ada Quran yaitu dikumpulkan dalam satu mushaf. Bal kana mahfudhan fi sudurir rijal, tapi ada mushaf yaitu terpelihara, tersimpan di hatinya atau di dadanya banyak-banyak ulama. Fakana tawaifu minas sahabah, maka ada siapa beberapa golongan dari sahabat, yahfazunahu kullah, yaitu menghafal mereka akan Al-Quran, semua Al-Quran. Wa tawaifu, dan beberapa golongan yahfazuna, yaitu menghafal mereka ma'adhan akan beberapa bagian min Al-Quran. Falamma kana zaman Abi Bakr Siddiq, maka sudah ada apa zamannya Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qutila katsirun min hamalatil Quran, dan gugur siapa orang banyak daripada pemikul-pemikul atau ya pembawa-pembawa Al-Quran, orang-orang hamalah ay huffaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Khafa maka takut Abu Bakar mautahum, akan matinya mereka, wa ikhtilafa man ba'dahum, dan berbedanya, berselisihnya orang sesudah mereka film Al-Quran. Fastasyara sahabat, maka bermusyawarah, minta pendapat Abu Bakar akan sahabat radhiyallahu anhum, fi jam'ihi, di dalam mengumpul Al-Quran, fi mushafin, dalam satu mushaf. Fasyaru bidzalika, maka menunjukkan mereka akan itu jamak. Fakatabahu fi mushafin wa ja'alahu fi baiti Hafsah, maka menulis Abu Bakar hu akan Al-Quran fi mushafin, di dalam satu mushaf, wa ja'alahu, dan menjadikan Abu Bakar hu akan mushaf fi baiti Hafsah, di rumahnya Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Falamma kana fi zaman Utsman, maka sudah ada mushaf fi zaman Utsman, di zamannya Utsman radhiyallahu anhu, tasyarul Islam, dan menyebar apa Islam. Khafa Utsman maka takut siapa Utsman, wuqu'al ikhtilaf, akan terjadinya perbedaan pendapat, al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an, yang menyebabkan atau menyampaikan akan meninggalkan suatu dari Al-Quran, atau ziyadati fi, atau menambah fi dalam Al-Quran. Fanasakha, maka menyalin, memotokopi mencetak, menyalin, atau salin, etoles. Utsman min dzalikal majmu', dari itu kumpulan, alladzi inda Hafsah, yang ada di sisi Hafsah, alladzi ajma'atis sahabata alaihi, yang mufakat siapa sahabat alaihi atas ladzi masahifah, akan mushaf-mushaf. Wa ba'ata, dan mengirim ya Utsman biha akan masahifah ila buldan, kepada banyak-banyak negeri. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6. Wa amara bi itlafi ma khalafaha, dan menyuruh Utsman akan merusak yang menyalahi masahif. Mohon pada Quran setak pada banjiriah salat baik, oper baik, dari Sayyidina Utsman. Supaya tidak ada sesudah itu perbedaan pendapat. Inilah mushaf yang asli yang ada di zaman sahabat sampai ke tangan kita sekarang. Ini sejarahnya. Ini sejarahnya. Wa kana fi'luhu hadza bi ittifaqin minhu,
Dan ada apa perbuatannya Utsman yang ini bittifakin, yaitu dengan kesepakatan, minhu dari Utsman, wa min Ali bin Abi Thalib, wa sairus sahabah, dan semua sahabat ghairihim radhiyallahu anhum yang ada waktu itu. Wa innama la yajma'un nabi, dan pastinya tidak mengumpulkan akan Al-Qur'an siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahid, di dalam mushaf yang satu. 5, karena perkara karena yang ada ma yatawaqqa'u, yaitu yang akan terjadi ma min ziyadatihi, dari ziyadahnya Al-Qur'an, wa nasxi ba'dil matlu, dan menghapus sebagian yang dibaca. Artinya takut Nabi itu masih ada ayat yang akan turun di akhir hayatnya, atau akan ada yang dimansuh. Walam yazal dzalika tawaqqu ila wafati, dan tidak henti-henti apa itu terjadi kejadian turun Al-Quran dan nasakh ila wafati, sampai wafatnya Nabi SAW. Intaha fit tibyan, telah selesai ya qaulun Nawawi dalam tibyan. Wa fi riwayatin, disebut dalam satu riwayat, annal mushaf, apa sungguhnya mushaf al-awwal yang pertama, kan yaitu ada al-mushaf al-awwal inda Abi Bakrin, yaitu ada di sisi Abi Bakar radhiyallahu anhu, hatta tawaffahu Allah, sehingga menyempurnakan akan Abu Bakar siapa Allah, artinya mati. Tsumma inda Umar, kemudian ada di sisi Umar, ila an qutila madluma, sampai gugur Umar ale madlum. Tsumma inda Hafsah, kemudian di sisi Hafsah, ila an khadahu minha, sampai mengambil akan Al-Quran, akan mushaf minha dari Hafsah siapa Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.